Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rama Septa Atalah akan memberikan sedikit materi tentang kenakalan remaja guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu penyuluhan. Di era modern yang semakin maju pada saat ini, banyak terjadi peristiwa sosial yang dapat kita jumpai di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, banyak mengalami peristiwa atau gejala sosial bermacam-macam. Di antaranya adalah penyebaran wabah COVID-19, korupsi, prostitusi, kriminalitas, pertumbuhan penduduk, dan masih banyak lagi. Tetapi yang akan kita bahas pada penulisan kali ini adalah mengenai kenakalan remaja. Hal ini sangat perlu dibahas dan ditangani karena sangat merugikan generasi penerus bangsa yang biasa kita sebut dengan generasi milenial. Bangsa sendiri sangat memerlukan penyuluhan atau pengembangan mengenai kenakalan remaja. Faktor penyebabnya dan cara mengatasinya kepada masyarakat perkotaan. Karena masyarakat perkotaan sangat rentan terjerumus ke dalam kenakalan remaja di zaman yang semakin berkembang dan maju ini. Dengan adanya penyuluhan, memungkinkan bisa meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, supaya negara ini bisa terbebas dari peristiwa sosial yang memberikan dampak negatif. Materi dakwah yang dimaksud adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada anak yang berusia remaja. Materi yang disampaikan adalah ajaran Islam atau ajaran Islam itu sendiri atau yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi dai dalam mempersiapkan dakwah dengan cara lain harus sesuai dengan kebutuhan remaja. Mudah dicerna dan dijabarkan, tidak bersifat monoton, dan harus merupakan problem solving terhadap kesulitan yang dihadapi remaja. Masalah-masalah yang dihadapi para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, kenakalan remaja atau yang disebut juvenile delinquency adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja atau anak-anak yang sedang beranjak dewasa. Perbuatan yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang telah melanggar norma dan aturan yang telah dibuat. Macam-macam kenakalan remaja yang sering terjadi di Indonesia yaitu 1. Narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. 2. Seks bebas. Seks bebas adalah sebuah aktivitas seksual yang dilakukan remaja walaupun tidak disertai dengan hubungan seks, asalkan pikiran mengarah ke hubungan seks. 3. Tawuran. Tawuran antar pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian itu dilakukan orang yang sedang belajar. 4. Balapan liar. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi atau melainkan di jalan raya. 5. Merokok. Merokok adalah termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. 6. Minum minuman beralkohol. Mengacu pada kesehatan fisik dan mental, konsumsi minuman beralkohol dikategorikan jadi penggunaan, penyalahgunaan, dan ketergantungan. 7. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindakan kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Yang kedua, faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja terbagi menjadi dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. 1. Krisis identitas. Krisis identitas. Hal ini sangat mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja karena diri sendiri kadang tidak mengenali siapa diri kita. Hal ini biasanya muncul ketika diri kita mengalami perubahan masalah besar dalam hidup kita.
Yang kedua, pengendalian diri yang kurang kuat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam upaya membentukkan sikap, karakter pada diri seseorang. Apabila kondisi dan situasi dalam keluarga tidak baik, maka kepribadian seorang anak akan hancur dan tidak baik. Yang kedua, teman sebaya. Dengan memilih teman sebaya yang kurang baik, akan sangat berdampak buruk bagi diri seseorang, bagi kepribadian seseorang, karena akan menunjukkan sikap dan karakter yang tidak baik, karena keseharian dalam bermain akan terpengaruhi apabila hal tersebut tidak baik. Yang ketiga, lingkungan yang kurang baik. Memilih untuk tinggal di lingkungan yang tidak baik merupakan suatu kesalahan besar, karena hal ini juga sangat berperan penting dalam membentuk sikap kepribadian seseorang. Apabila di lingkungan tempatnya orang-orang yang suka mencuri, akan kemungkinan hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kepribadian orang lain, termasuk anak-anak. Yang terakhir, saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja atau upaya-upaya mengatasi kenakalan remaja. Salah satunya, memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Sebisa mungkin tokoh yang menjadi teladan adalah tokoh yang sedari remaja berbuat baik, atau tokoh yang pernah berbuat salah sewaktu remaja namun menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. 2. Kemauan keluarga untuk memperbaiki kondisi keluarganya, sehingga kondisi keluarga bisa tercipta secara tentram dan harmonis. Karena yang menjadi faktor utama adalah keluarga dengan memberi dukungan. 3. Mencoba supaya memilih lingkungan dan teman sebaya yang baik, karena semakin baik lingkungannya maupun teman sebaya, maka akan dapat menciptakan perilaku dan sikap yang baik. Terakhir, atau yang keempat, remaja juga dididik untuk memiliki ketahanan diri yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi lingkungan yang buruk, terutama menguatkan iman dan memperdalam ilmu agama. Kesimpulannya dari materi yang dapat saya sampaikan adalah kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja atau anak-anak yang sedang beranjak dewasa. Contoh kenakalan remaja adalah narkoba, seks bebas, minum-minuman beralkohol, dan lainnya. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal yang merupakan krisis identitas dan kurangnya pengendalian diri. Yang kedua, faktor eksternal yang merupakan keluarga, teman sebaya yang kurang baik, dan lingkungan yang kurang baik. Dengan adanya penyuluhan dalam berdakwah mengenai kenakalan remaja, memungkinkan bisa meminimalisir kenakalan remaja yang sering terjadi. Dan juga tidak lupa dapat diberikan selalu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Karena salah satu upaya untuk mengatasi kenakalan remaja yang penting adalah penanaman agama Islam dan kepribadian seseorang. Oke, berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon